Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Jika kamu mengikuti keluarga Y sekarang, aku khawatir ayah dan kakakmu akan berada dalam bahaya. Jangan berkonflik dengan keluarga Y untuk saat ini. Lagi pula mereka tidak mengetahui situasi keluarga Seng saat ini. Selama paman keduamu bekerja sama dengan kami memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ayah dan saudara laki-lakimu. Chen Ping mengikuti Seng Jiahui dan menjelaskan. Haruskah aku bekerja sama denganmu? Seng Tiantai berdiri di samping, matanya langsung melebar. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan Chen Ping? Anda tidak harus bekerja sama. Konsekuensi dari tidak bekerja sama adalah menderita rasa sakit yang luar biasa dan mati perlahan. Apakah kamu masih ingin terus mencicipi rasa yang baru saja kamu cicipi? Chen Ping memandang Seng Tiantai dan bertanya. Memikirkan perasaan menyakitkan barusan, tubuh Seng Tiantai sedikit gemetar, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu ingin aku bekerja sama? Kamu hanya perlu membawa keluarga Y pergi. Lalu besok pagi, aku akan pergi bersamamu ke keluarga Y dan mencari cara untuk menyelamatkan pemimpin keluarga Seng. Chen Ping mengikuti Seng Tiantai dan berkata, apakah kamu ikut denganku? Seng Tiantai terkejut, aku bisa pergi menemui seseorang besok. Keluarga Y hanya ingin kita bergabung dengan aliansi penyegel iblis dan tidak akan mempersulitku. Melihat Seng Tiantai masih begitu naif, Chen Ping tersenyum dingin, kamu terlalu naif. Jika aliansi penyegel iblis tidak memiliki niat apapun, bagaimana mereka bisa merenggut pemimpin keluarga Seng? Seng Tiantai tidak berbicara, dan dia tidak tahu mengapa Ye Liancheng membawa pergi kakak tertuanya. Alasan mengapa Seng Tiantai mengungkapkan semua tentang tempat perlindungan keluarga Seng adalah karena dia ingin mengikuti Ye Liancheng untuk mengungkapkan tekadnya membawa keluarga Seng bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Saat itu, keluarga Seng dan keluarga Ye akan dianggap sebagai satu keluarga. Sekarang mari kita menipu keluarga Ye. Jika terjadi perkelahian, korban jiwa tidak bisa dihindari. Apakah Anda ingin melihat keluarga Seng terbunuh dan terluka? Chen Ping bertanya pada Seng Tiantai. Aku pergi. Setelah Seng Tiantai selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju halaman depan. Chen Ping mengikutinya dari dekat, sementara Seng Jiahui tetap tinggal di halaman. Saat ini, bagian luar keluarga Seng sudah menghadapi musuh yang tangguh, berbagai formasi diaktifkan, dan sinar cahaya menyelimuti keluarga Seng. Tanda seru, matikan formasi. Setelah Seng Tiantai tiba, dia segera meminta semua orang di keluarga Seng untuk mematikan formasi. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Mereka semua tahu bahwa Seng Tiantai adalah pengkhianat, bukan lagi majikan kedua dari keluarga Seng. Ketika Longbo melihat ini, dia berkata, matikan semua formasi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Longbo, keluarga Seng mematikan formasi. Segera, kroni-kroni Seng Tiantai datang ke pintu bersama para tetua keluarga Y. Melihat Seng Tiantai berdiri di depan pintu, dan semua orang di keluarga Seng ada di sana, bahkan Longbo pun keluar, teman dekat di sekitar Seng Tiantai sedikit terkejut. Orang kepercayaan itu berjalan ke arah Seng Tiantai, wajahnya penuh keraguan. Apakah kamu sudah melakukan semua yang aku minta? Seng Tiantai bertanya. Selesai, semuanya telah diserahkan kepada kepala keluarga Y, dan kepala keluarga Y telah mengirim tetua keluarga Y untuk membawa seseorang ke sini. Kata orang kepercayaan itu, Tuan kedua Seng. Tetua tertua dari keluarga Y melangkah maju dan memberi hormat pada Seng Tiantai. Tetua pertama, aku minta maaf mengganggumu untuk melakukan perjalanan. Aku takut semua orang di keluarga Seng akan keberatan, jadi aku mengirim seseorang untuk meminta bantuan dari pemimpin keluarga Y. Sekarang keluarga Seng kami semua mendukungku dan ingin bergabung dengan aliansi penyegel iblis, jadi perjalanan tetua agung sia-sia. Saya benar-benar minta maaf. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya
saya juga meminta Tetua Agung untuk mengajak orang-orang beristirahat di rumah sederhana selama 1 malam. Saya akan memperlakukan Tetua Agung dengan baik besok, kata Seng Tiantai dengan ekspresi malu. Ketika penatua pertama mendengar ini, dia melihat sekeliling ke arah keluarga Seng, tersenyum tipis dan berkata, "Sama-sama, Tuan Seng. Karena tidak ada yang salah dengan keluarga Seng, saya akan kembali dan mengikuti kepala keluarga Seng, keluargaku untuk melanjutkan hidupku." "Tidak apa-apa, silakan kembali dan beritahu kepala keluarga Ye bahwa saya akan mengunjungi Anda secara pribadi besok untuk mendiskusikan bergabung dengan Demon Ceiling Alliance," kata Seng Tiantai. "Tidak masalah." Tetua Agung itu mengangguk, lalu membawa orang-orang pergi. "Hai keluarga, lihat." Melihat air kolam berwarna hijau tua di hadapannya, juga terdapat bau yang aneh, wajah Seng Busi menjadi sedikit sedih. Ye Liancheng membawa Seng Busi ke kolam suci keluarga Ye. Ye Liancheng menunjuk ke kolam suci di depannya dan berkata, "Seng Busi, apa yang kamu lihat adalah kolam suci keluarga Ye kita. Legenda mengatakan bahwa ada energi kuno di kolam suci ini. Selama kamu bisa berendam di dalamnya kolam suci untuk 1 malam, kamu bisa terlahir kembali, basis budidaya telah meningkat pesat. Lalu kenapa kamu tidak berenang dan membiarkan tingkat kultivasimu meningkat?" Seng Busi memandang Ye Liancheng dan bertanya, "Tidak bisakah kamu melihat bahwa kolam suci ini dikelilingi oleh sebuah formasi? Jika kamu ingin memasuki kolam suci, kamu harus menghancurkan formasi tersebut. Sekarang formasinya hanya dipecah sedikit, dan masih belum ada cara untuk memasuki kolam suci," kata Ye Liancheng. "Ye Liancheng, bukankah menurutmu apa yang kamu katakan itu konyol? Jika kolam suci ini milik keluarga Yemu, bahkan jika ada formasi, kamu seharusnya bisa menghancurkannya dengan mudah. Sekarang kamu bahkan tidak bisa menembus formasi, itu membuktikan bahwa kolam suci ini sama sekali bukan milik keluarga Yemu, tapi baru saja dirampok olehmu untuk menempati sarang burung murai." Seng Busi tertawa dan berkata, dia telah lama melihat bahwa kolam suci dikelilingi oleh formasi yang sangat ketat, dan formasi tersebut sangat kompleks, itu jelas merupakan karya master formasi tingkat tinggi. Setelah mendengar perkataan Seng Busi, Ye Liancheng tidak marah. Entah itu seekor merpati yang menempati sarang burung murai atau perampokan, kolam suci itu sekarang menjadi milik keluarga Ye kita. Aku membawamu ke sini kali ini untuk memintamu membantuku menghancurkan formasi ini. Selama formasi itu rusak, aku bisa segera melepaskanmu." Ye Liancheng berkata sambil tersenyum tipis. "Apakah menurutmu itu mungkin? Bagaimana aku bisa melakukan apapun untukmu?" Seng Busi mendengus dingin. "Kamu akan melakukannya, kamu pasti akan." Setelah Ye Liancheng selesai berbicara, dia bertepuk tangan dengan lembut. Segera Seng Jiayue diantar keluar oleh keluarga Ye. Seng Jiayue sedikit bersemangat, tanda seru. Mereka belum pernah bertemu satu sama lain sejak ditangkap oleh Seng Tiantai. "Jiayue." Ketika Seng Busi melihat Seng Jiayue, dia segera mengerti bahwa Ye Liancheng mencoba mengancamnya dengan putranya sendiri. "Seng Busi, jika kamu tidak berjanji padaku, maka aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada putramu," kata Ye Liancheng dengan tatapan mengancam. "Ye Liancheng, kamu bisa dianggap sebagai kepala keluarga Ye. Bisakah kamu melakukan hal tercela seperti itu?" Seng Busi menatap Ye Liancheng dengan amarah di wajahnya. "Tentu saja, saya bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuan saya." Ye Liancheng mencibir, lalu melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Seng Jiahui menjerit, dan lengan Seng Jiayue dipelintir dengan aneh, dan seluruh wajahnya tampak ganas dan kesakitan. Ye Liancheng cukup kejam untuk menyerang Seng Jiayue tanpa menunggu reaksi Seng Busi. Berhenti. Saat Seng Busi melihat tampang kesakitan putranya, dia langsung panik. Ye Liancheng tidak berhenti, tetapi mengancam dengan suara dingin, "Bantu aku menghancurkan formasi, kamu hanya punya 1 hari 1 malam, atau kamu akan melihat putramu disiksa." "Oke, aku berjanji padamu, aku berjanji padamu." Seng Busi mengangguk dengan cepat.
Melihat Seng Busi setuju, Ye Liancheng berhenti, tetapi Seng Jiayue disiksa sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Ye Liancheng melambaikan tangannya dan menyeret Seng Jiayue pergi. Meskipun Seng Busi tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menatap Ye Liancheng, tanpa daya mulai memeriksa formasi, dan mulai menghancurkannya. Ingat, kamu hanya punya 1 hari 1 malam. Setelah mengatakan itu, Ye Liancheng berbalik dan pergi. Dia tidak takut pada Seng Busi dan tidak akan mengorbankan nyawanya selama Seng Jiayue masih di tangannya. Seng Busi hanya bisa dimanipulasi. Dini hari berikutnya, semua orang di keluarga Seng berkumpul, dan Ji Yun juga menemukan Mo San Gui Lao dan Luo Shou Hai. Tetapi bahkan jika Mo San Gui Lao dan Luo Shou Hai ditambahkan, akan sulit untuk bertarung dengan keluarga Ye. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Seng terlalu rendah. Jika mereka mengikuti keluarga Ye dan berjuang keras, mereka pasti akan menderita. Nona Seng, Paman Long, Anda dan keluarga Seng, serta Tuan Gui dan yang lainnya, duduk dan bersiaplah. Saya akan mengikuti Tuan Seng pergi ke keluarga Ye terlebih dahulu untuk mencari tahu kebenarannya. Jika perlu, saya akan memberitahu Anda, dan Anda akan menyerang keluarga Ye untuk menarik perhatian keluarga Ye. Saya mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Patriark Seng dan Tuan Muda Seng di keluarga Ye. Chen Ping mengatur Seng Jiahui dan Long Bo. Tuan Chen, aliansi Feng Iblis mengikuti Anda sebagai musuh bebuyutan, dan mereka pasti mencari Anda kemana-mana sekarang. Jika Anda memasuki keluarga Ye seperti ini, bukankah Anda akan melemparkan diri Anda ke dalam jebakan? Hantu Gunung Setan Lao mengikuti Chen Ping dan berkata, keluarga Ye adalah cabang dari aliansi penyegel iblis. Jika Chen Ping pergi ke keluarga Ye seperti ini, dia pasti akan berada dalam bahaya. Saya bisa menggunakan teknik pernapasan imitasi, dan keluarga Ye tidak akan bisa menemukannya, kata Chen Ping, dan kemudian menggunakan teknik menakjubkan untuk membuat dirinya terlihat seperti tetua kedua dari keluarga Seng. Banyak orang di keluarga Seng terkejut saat melihat Chen Ping tiba-tiba menjadi tetua kedua. Seng Tiantai juga sangat terkejut saat melihat Chen Ping seperti ini. Tuan Chen, meskipun Anda bisa mengubah penampilan Anda, tapi... Seng Jiahui melirik ke arah Seng Tiantai. Dia takut Seng Tiantai akan masuk ke dalam keluarga Ye dan tiba-tiba menyesal dan berhenti bekerja sama dengan mereka. Jika identitas Chen Ping terungkap, itu akan merepotkan. Jiahui, meskipun pandangan politikku berbeda dengan kakak laki-lakiku, aku tidak akan menyakitinya atau membiarkannya mati. Saya juga ingin memimpin keluarga Seng menuju kemakmuran dan menjadikan keluarga Seng lebih mulia. Seng Tiantai dapat melihat bahwa Seng Jiahui takut dia akan mengingkari kata-katanya, jadi dia berkata dengan tidak senang. Jangan khawatir, Nona Seng, kecuali dia tidak ingin hidup lagi. Racun di tubuhnya belum sembuh, jadi dia tidak berani mempermainkannya. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, Chen Ping tidak akan mempertaruhkan hati nurani Seng Tiantai. Sekarang Seng Tiantai masih diracuni. Tidak seorang pun kecuali Chen Ping yang bisa memahaminya, jadi dia pasti tidak berani mempermainkannya. Setelah menjelaskan semuanya, Seng Tiantai membawa Chen Ping dan bergegas menuju keluarga Ye. Saat ini, Ye Liancheng berada di sebuah ruangan yang terbuat dari batu khusus di keluarga Ye. Di ruangan ini, tinggallah seorang pemuda, Ye Feng, putra Ye Liancheng. Wajah Ye Feng sangat pucat, agak putih menakutkan, dan dia tampak tidak berdarah seperti orang mati. Dan sepasang mata penuh warna merah cerah. Nak, jika kamu bersikeras, aku telah menangkap kepala keluarga Seng untuk menghancurkan formasi. Setelah formasi rusak, kamu dapat memasuki kolam suci. Pada saat itu, darah tubuhmu akan pulih, dan kamu tidak lagi memilikinya untuk terjebak terkurung di sini. Ye Liancheng memandang Ye Feng dengan mata penuh kasih sayang dan berkata, Ayah, aku sudah putus asa. Aku lebih buruk daripada orang yang tidak berguna sekarang. Ayah tidak perlu membuang waktumu untukku.
Biarkan saja aku mati. Mata Ye Feng penuh keputusasaan. Bocah bodoh, apa yang kamu bicarakan? Setelah kamu pulih di kolam suci, semuanya akan baik-baik saja. Aku juga telah menyiapkan banyak sumber daya untukmu. Segera setelah tubuhmu pulih, aku dapat membantumu menerobos dengan cepat. Kamu harus percaya diri dan jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri. Ye Liancheng membujuk Ye Feng, takut Ye Feng tidak akan bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Jadi begitu. Kamu Feng mengangguk. Pada saat ini, suara tetua agung terdengar di luar. Tuan kedua Seng dari keluarga Seng ada di sini untuk mendiskusikan bergabung dengan aliansi penyegel iblis bersama Anda. Oke, aku mengerti. Ye Liancheng merespons. Dengan lembut menepuk bahu Ye Feng, Ye Liancheng keluar dari kamar. Saat dia keluar dari kamar, ekspresi sayang di wajah Ye Liancheng langsung berubah menjadi ekspresi dingin.